Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Pelukan Kematian. Cerita ini ditulis oleh Wins. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Kisah ini diambil dari sebuah perjalanan, suatu penyusuran hutan, oleh sahabat kita, Ipen Al-Zikra. Terima kasih sudah mempercayakan kisahnya untuk saya tuliskan. Sepungruk, sebuah hutan yang terkenal sangat angker dan memiliki mitos tentang jaran sembrani atau kuda terbang. Untuk menguak suatu cerita penduduk setempat, kami berempat berniat untuk mencari fakta dari semua ini. Aku Al-Zikra, abangku Mas Pur, Kang Armani, dan Kang Sujanto atau abang sepupuku. Mitos itu menjadi salah satu ketertarikan untuk kami, terutama Mas Pur. Gagasan belusukan ini juga berawal dari pemikirannya. Apakah benar jika jaran sembrani itu ada ataukah hanya cerita semata? Pembicaraan berawal dari mereka bertiga. Aku yang saat itu sedang belajar mendengar percakapan yang menegangkan itu. Mendengar nama Sepungruk saja sudah sangat bisa aku bayangkan jika tempat ini sangat wingit, menjadi sebuah istana lelembut. Hutan ini berada di utara desa, sebuah jalan tembusan ke desa lain yang harus melewati hutan dengan sebuah bukit kecil yang ditumbuhi pepohonan liar. Di bawahnya terdapat hamparan kebun cengkeh, juga sungai. Napaktilah saja kali ini, selain berhadapan dengan berbagai makhluk, tentu kita juga harus siap dengan apapun yang terjadi nanti. Ucapan itu terdengar dari Kang Sujanto. Mau berapa lama kita masuk? Jawab Mas Pur. Tidak bisa dibatasi waktu, bro. Kalau kita masuk, sudah jelas hanya nunggu dibalikan sama demit sana, ujar Kang Armani sambil tertawa. Ketiganya serius membahas penelusuran ini, dan hal seperti ini bukan kali pertamanya untuk mereka. Selain doyan nanjak beberapa gunung, napaktilas juga menjadi suatu keseruan untuk mereka. Aku ikut ya, kataku sambil keluar dari kamar. Bro, sini duduk. Kang Armani mengajak gabung. Le, kamu masih belum cukup umur, seloro Mas Pur. Mendengarkan kata Mas Pur, aku hanya bisa terdiam, karena hal seperti ini juga masih sangat tabu buatku. Walaupun sering mengikuti perjalanan mereka, tapi kalau belusukan ke arah berbahaya, Masku selalu melarang. Gak apa-apa bro, pengenalan buat adikmu, kata Mas Armani. Kalau dia gak perlu dikenalkan, dari bayi juga sudah kenal yang namanya demit. Mas Pur menyelah. Emang kamu siap Al? Tanya Mas Sujanto dengan mimik serius. Ayo, siaplah, jawabku semangat. Ketika laki-laki itu hanya memandangku mencari keyakinan dalam diri ini, anggukan Mas Pur menjadi pertanda diizinkannya aku bergabung. Dilanjut dengan pembahasan panjang lebar. Malam itu juga kami berempat mujadah memohon petunjuk, meminta keselamatan, juga mengharapkan jalan untuk tetap selamat sampai jalan pulang nanti. Semua perlengkapan sudah dipersiapkan mereka yang lebih tua. Aku hanya membawa diri, juga sebuah golok milik almarhum bapak. Menjawab tangan ibu untuk meminta restu. Setelah siang semua berkumpul, lalu beranjak dengan menenteng tas jumbo mereka. Berjalan meninggalkan desa, menapaki pematangan sawah, dan memasuki perkebunan cengkeh, juga perkebunan salak, menjadi rute awal kami. Jalan setapak yang gelap karena paparan sinar matahari, terhalang rerimbunan pohon, menjadi pengiring perjalanan kami.
Tanpa ragu sedikit pun, kami terus jauh masuk ke dalam. Samar-samar terlihat tanah yang menjulang tidak seberapa tinggi. Belukar juga pepohonan liar menghiasi. Tanah inilah yang dinamakan Spungkruk. Kelebatan terbangnya burung mengiringi perjalanan kami saat memasuki area ini. Kami berempat memilih jalur yang jarang dilewati manusia. Sesampai di atas, ada sebuah batu yang tengahnya berlubang, menampung di air. Ini salah satu batu bersejarah. Batu lumpang ini merupakan saksi bahwa dahulu tempat ini menjadi tempat pengungsian saat peperangan kerajaan Yogyakarta dengan kerajaan Penging terjadi. Namun sejarah ini jarang terungkap karena minimnya pengangkatan kisah cikal bakal babat alas di masa itu. Kita sudah sampai, kata Kang Sujanto dengan wajah lelah. Oke, waspada, amati langkah, banyak ular di area sini, imbuh Kang Armani. Lalu mereka meletakkan tas gunung. Disusul dengan kami yang berpencar untuk mencari petunjuk lain. Namun sore ini tiba-tiba gerimis turun dan berubah menjadi hujan deras. Padahal tenda belum siap didirikan. Akhirnya hanya daun keladi satu-satunya penangkal guyuran air langit. Tiba-tiba angin menyapa dengan sedikit kencang. Aroma semerbak wangi melati tercium. Suara keluar dari Mas Pur. Pertanda gaib sudah mulai hadir. Interaksi astral menyambut tanpa ragu saat kami tiba. Cekikikan khas wanita terdengar sangat jelas, menandakan sosok itu tidak berani mendekat. Itu, tuh, Kang Armani menunjuk. Sosok itu yang berdiri mengintip di sebalik rimbunan pohon kaliandra, seakan malu dengan menutup muka dengan rambut panjangnya yang awut-awutan. Kami mengabaikannya sampai tertawa itu terdengar untuk kedua kalinya. Saat kami memandang sekeliling kami, ternyata sosok itu kini tidak hanya satu, tapi ada beberapa, seakan mengepung tempat kami terduduk di guyuran hujan. Mantap ini, Mas Pur menyeletuk. Aura beratnya masih jauh bersembunyi, kata Kang Armani. Ditunggu saja, masuk maghrib sebentar lagi akan ada kejutan, ucap Kang Sujanto. Mereka bertiga seakan sudah siap dengan keadaan apapun. Aku yang hanya diam mengamati penampakan itu, menerawang bertanya dalam hati. Kenapa mesti semua diumpetin wajahnya? Akhirnya daripada menunggu hujan yang tidak tahu kapan redanya, akhirnya kami menyepakati untuk membuka tenda. Walau hanya satu tenda dibuka, dan pastinya akan sangat berjubel menampung kapasitas 4 manusia. Meski pencarian itu hanya menghasilkan kepuasan diri, tetapi terkadang tingginya hal halus lebih mulia, memberi petunjuk tentang makna kehidupan yang sebenarnya. Menjelang maghrib, kami memasuki gerbang. Hujan masih setia dengan lebatnya mengguyur bumi. Perang cahaya terlihat di atas langit yang mulai gelap. Aura mistis makin terasa mengental, melekati suasana sore itu. Benturan itu terasa panas menerpa tubuh. Padahal semua pakaian kami dalam kondisi basah kuyup. Dan tenda yang siap menampung kami berempat pun telah berdiri kokoh. Namun sayangnya, dalam cuaca begini, kami tidak ditemani udara hangat yang berasal dari perapian. Hanya pakaian kering menjadi solusi utama agar tidak mengikis kondisi tubuh. Buk, buk, buk. Sebuah tangan dengan jemari yang panjang menepuki tenda. Mulai nih, Mas Pur berkata. Siap-siap saja, sahut Kang Sujanto santai. Aku hanya diam saja, sementara Kang Armani santai merokok. Seolah kami semua tidak menggubris pertanda ini.
Hingga kemudian terlihat bayangan berdiri pas di sisi tenda. Sosok yang seperti manusia, namun panjang tangannya menjuntai, berekor. Jelas jika makhluk ini jenis genderuwo. Suara beratnya terdengar, seakan tidak suka dengan keberadaan kami. Tangannya terus menggebuk-gebuk tenda sambil jalan memutar ke belakang. "Ke depan, jangan ke belakang," seru Mas Pur. Namun perkataan itu hanya membuat kami semua tertawa. Suasana menjadi terpecah karena di tumit kaki Kang Sujanto sudah menempel sebuah pacet atau lintah daun. Hilang sejenak keseruan dengan sosok yang tengah berdiri di belakang tenda. Kami kini sibuk ngurus melepaskan pacet yang menghisap darah itu. "Sini, sundut pakai rokok juga lepas," kata Kang Armani. "Weh, jangan, nanti kena kakiku," ucap Kang Sujanto spontan. Mendengar itu, kami malah hanya tertawa. Terlihat sangat konyol kelakuannya. Padahal yang namanya pacet sudah sangat sering didapati berkali-kali. Sama setan gak takut, sama pacet malah ciut. Kini Mas Pur yang berucap. Kesibukan mengurus pacet membuat kami tidak sadar bahwa ternyata hujan mereda. Gangguan lelembut juga sudah menghilang. Semua menjadi sangat sunyi. Terdengar bunyi burung hantu yang menyaut di atas pepohonan. Angin tenang pun mengembus perlahan, namun dinginnya alam sangat terasa menyelusup di tubuh ini. Tidak seberapa lama kami berempat keluar saat mendengar ringkikan kuda. "Suara itu, dengar," kataku. Kami pun berhamburan mencari sumber suara tadi. Menyorotkan senter ke semua arah, namun tak menemukan gerakan atau tanda adanya kuda itu. Tanpa terasa, pencarian ini pun akhirnya membuat kami terpencar. 4 orang terpisah sendiri-sendiri. Aku yang hanya mengikuti suara burung hantu terus masuk ke dalam. Sampai semua suara hilang. Riuh teriakan tanpa dapat aku dengar lagi. Semua hening, sangat sunyi. Tiba-tiba kelebatan bayangan hitam terlihat muncul, lalu menghilang di balik pepohonan. Saat itu aku mengira itu salah satu dari mereka bertiga. Namun, dengan menyusulnya dan beberapa kali berteriak memanggil tanpa ada jawaban, aku menyimpulkan bahwa jelas itu bukan manusia. Akhirnya, saat itu aku memutar badan, berbalik arah. Saat kuputarkan badanku, jelek. Aku terperanjak karena pas langsung berhadapan dengan sosok wanita menyeramkan, dengan tatapan mata yang tajam menyala. Dari mulut, lubang hidung, telinga, mengeluarkan cahaya warna merah. Dengan lidah menjulur sampai ke tanah. Sosok ini mengambang, berpakaian seperti kain warna merah, namun bercahaya. Tetapi semua sumber cahaya itu tidak menyilaukan mata. Terkejut kalau wanita ini terbang mendekat. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ruas jemari yang membengkok ke atas dengan kuku panjangnya. Kalau jemari manusia mencengkram, pasti akan membengkok ke dalam. Kalau sosok ini terbalik, lidahnya mulai bergerak naik, sangat panjang berwarna merah, bergerak seperti ular ke arahku. "Kunti jenis apa ini?" tanyaku dalam hati. Tanpa sadar sekelip mata saja, sosok itu sudah merangkul tubuhku dari belakang. Baunya sangat busuk, seperti bangkai tercium. Dari atas kepalaku, turun perlahan ke rambut panjangnya, yang disusul lidah, lalu raut muka yang kini tepat berhadapan dengan wajah terbalik. Entah karena apa, secepat kilat wajah itu mundur, lalu melepaskan pelukannya dari tubuh ini. Saat aku berbalik,
Sosok itu sudah memanjat dengan cara kaki di atas, kepala di bawah, dengan tatapan mata yang terus fokus melihat ke arahku. Merayap terus naik sampai hilang entah kemana. Mencarinya dengan cahaya senter pun juga percuma, karena memang sudah benar-benar menghilang. Aku berusaha kembali ke tenda dengan melewati jalan tadi. Namun jalan ini rasanya tidak pernah sampai ke arah tenda. Suara ketiga orang itu juga tidak terdengar. Seharusnya walau sejauh ini cahaya senter mereka tetap akan terlihat jika memang masih berada di alam yang sama. Sudahlah, ini nih, batinku menyeru sendiri. Akhirnya kuputuskan untuk terus menjejaki hutan yang kian melebat ini. Entah akan sejauh mana langkah ini membawa diri. "Le, mau kemana?" Sebuah suara memanggilku perlahan. Kuhentikan langkah kakiku, karena jelas tadi suara Mas Pur. Tapi entah di mana wujudnya. Aku mengamati di sisi kanan, juga kiri. Semua senyap, sepi, dan gelap. Sampai mataku melihat kembali penampakan sosok berbaju putih. Kuntilanak lagi, tetapi berbeda dengan wujud yang tadi. Rambutnya walau panjang, tapi terlihat pitak-pitak. Tumbuh tidak rata, wajahnya terlihat hancur, hingga rahang juga giginya terlihat. Mata sebelahnya utuh, satunya lagi gerowong. Ingin rasanya abaikan setan ini, tapi entah kenapa rasa penasaranku tidak mau untuk beranjak, malah semakin lekat mengamati. Terlihat kepalanya yang semakin patah dan miring ke kiri. Entah apa yang mau ditunjukkannya padaku, sampai sebuah batuk nenek-nenek terdengar. Terperanjat aku ketika melihat sosok nenek tua dengan rambut semua putih beruban. Badannya agak kurus, agak pendek. Dia mendongok menatapku. "Kaget ya?" ucapnya. "Setan apa lagi nih?" kataku. "Ngapain kesini?" kembali terdengar ucapnya. "Nyari dedemit, Mbah. Si Mbah ngapain di sini?" Aku balik bertanya. Ketawanya kembali terdengar, sehingga membuat bulu kuduku meremang tiba-tiba. Nenek tua itu hanya cekikan sambil menutup mulut dengan tangan keriputnya. Hampir semua kulitnya terlihat kering. Namun tatapannya teduh dengan bola mata yang hampir tidak terlihat. Tertutup kelopak matanya yang menggantung. "Kamu ngapain kesini?" Pertanyaan itu kembali terucap. "Cari demit, Mbah. Mbah ngapain di sini?" Jawaban juga pertanyaanku pun aku ulang sama. Hanya terus terdengar cekikikannya tanpa henti. Bukan bikin takut, tapi malah geli sendiri. Seperti ngobrol dengan orang tua yang mulai pikun atau tidak waras. Tanpa memperdulikannya kembali, aku lanjut berjalan, meninggalkan wanita tua yang berdiri memandangku dengan tertawa anehnya. Kakiku terus berjalan. Yang ada, kini semakin tidak tahu arah kemana tujuan. Berpencar tidak seberapa jauh, dan tanpa butuh waktu lama, kini aku sudah entah di mana, dengan kondisi kebingungan karena keadaan yang semakin gelap, dan kubangan air berlumpur semakin membasahi sepatu, juga celana. "Balik lagi," ucap nenek tadi dengan tertawanya. "Ah elah, balik lagi ke sini," kataku. "Kamu ngapain ke sini?" Berulang kali pertanyaan itu diucapkan sosok wanita tua ini. "Hah? Mbah, aku kesasar," kataku dengan menghela nafas. "Lah, atas itu kan tendamu," kata nenek itu menunjuk. Langsung seketika terdengar suara yang berteriak memanggil namaku. Lampu senter aku arahkan ke atas. Kedipan lampu
balasan juga terlihat dari atas yang jaraknya hanya 1 tebing, tidak sampai 5 meter. Saat aku kembali menoleh ke arah nenek di depan tadi, sosok itu sudah tidak ada di tempatnya. "Oh alah mbah, pakai acara godain cucunya segala," ucapku sambil beranjak pergi. Saat dibuat bingung seperti ini, diputar-putar oleh lembut, pastikan jangan panik atau takut. Terkadang yang membuat itu akhirnya akan menunjukkan jalan pulang jika hati tetap tenang dan mengingat Tuhan yang selalu memberi pertolongan. Aku mengikuti arah cahaya senter yang berasal dari atas dengan penuh kelegaan. Sejauh ini aku sudah dibuat bingung oleh lelembut sepungkruk, namun ternyata semua itu baru awal. Sekarang aku sudah berdiri bukan di tenda yang ditunjukkan nenek tadi, tapi di sebuah gubuk atau rumah yang reot hampir roboh dengan 2 buah obor di halaman rumah. Perlahan refleks aku melepaskan nafas. Kutarik nafas bukan sebagai tanda lega, tapi sebagai menghirup kembali kemistisan alam lain yang belum mencapai ujung. Krek, pintu kayu itu terbuka dan nenek itu keluar dengan memegang lampu senter sebagai pelitanya meraba gelap. "Mbah," teriakku, "kamu kenapa kemari?" Ucapnya selalu terdengar sama. "Si Mbah yang tunjuk saya ke sini," jawabku dengan agak jengkel. "Ya sudah, masuk saja. Di luar banyak demit," imbunya sambil tertawa cekikikan. Aku melangkah malas menuju pelataran rumahnya yang bertanah warna putih bagai batu padas. Merasa lucu aja menangkap omongannya. Bisa-bisanya Simbah bilang di luar banyak demit, sedangkan dia sendiri sejenis dengan makhluk itu, dedemit juga. Sesampai di depan pintu, aku masih berdiri, lalu menyaksikan sekeliling yang ternyata memang gelap, tidak ada rumah lain terlihat. Rumah ini menjadi satu-satunya rumah di alam ini. "Hah? Mau sampai mana ini?" batinku berbisik. "Ya sampai sini." Nenek di depanku tiba-tiba menjawab. Tanpa ditanya, tanpa dikeluarkan pertanyaan dalam hati, tapi dia jawab dengan cengengesan. Sosok ini terlihat normal, layaknya wanita tua selayaknya. Sekitaran wanita tua berumur 80 tahun jika aku terka. Tatapannya seperti wanita tua yang penuh semangat menjalani sisa kehidupannya. Setelah masuk, aku duduk di sebuah lantai tanah yang hanya beralaskan anyaman tikar. Nenek itu meletakkan pelita atau damar senter di salah satu dinding kayunya. Sebuah bumbung bambu dia ambil dan menuangkan di sebuah bambu yang jauh lebih kecil. "Minum dulu," suruhnya sambil menyodorkan gelas bambu itu. "Makasih Mbah," jawabku menyambut pemberiannya. "Nginep saja sini. Itu nanti tidur sama Joko, cucuku di dalam," imbu si nenek. "Iya Nek," ucapku kembali. Ternyata nenek ini hidup dengan cucunya yang bernama Joko. Aku hanya bisa mengikuti maunya, karena sejauh ini masuk ke dimensi astral, bisa ku hanya mengikuti alurnya saja. Lalu kemana mereka bertiga, Mas Pur, Kang Armani, Kang Sujanto? Apa mereka masih sibuk di luar sana mencari aku? Aku hanya mengesampaikan pikiran awam ini agar terlihat tidak gusar, membuang rasa was-was agar lelembut tidak mudah memperdaya hati. Tidak lama dari dalam keluar bocah yang hanya mengenakan celana sebatas lutut berwarna kuning. Usianya sekitar 8 atau 9 tahunan.
belum memasuki masa balik. Nah, ini cucuku Joko, nanti tidur sama dia saja, kata nenek ini, namun tanpa dibumbui tertawanya. Dengan mengangguk, lalu memandang bocah yang berambut awut-awutan sebau itu. Mulut kecilnya menguap, layaknya bocah yang baru bangun tidur. "Sopo mbah?" tanya Joko. "Tamu nang, lungguh kene," ujar si nenek yang disusul bocah itu duduk di antara kami. Setelah bocah itu ikut duduk, rasa kantuk tiba-tiba datang, seperti kena sirup. "Ajak tamunya istirahat nang," nenek itu berkata. Tanpa ada jawaban, bocah itu bangkit dari duduknya. Aku langsung mengikutinya masuk dalam kamar. Di atas dipan bambu, aku merebahkan badan di samping bocah kecil ini. Tidak beberapa lama, aku pun langsung tertidur. Di tengah-tengah lelapnya tidurku, sayup-sayup terdengar dengkuran yang sangat keras. Masa bocah kecil di belakangku yang mendengkur, atau suara si nenek tadi? Pelan membuka mata, mempertajam pendengaran. Dengkuran itu jelas dari belakangku. Yang bikin heran, bocah sekecil Joko bisa begitu keras suaranya. Menoleh ke belakang, tapi pandanganku belum sampai. Tiba-tiba tangan hitam memelukku. Ini bukan tangan biasa. Ini seperti tangan atau kaki hewan macan kumbang, khas dengan cakarnya yang belum keluar. Astagfirullah, aku tidur sama macan kumbang. Batinku mulai beristighfar. Saat resah memikirkan itu, dengan degupan jantung yang memburu, cekikikan si nenek terdengar di depanku. Tepat sosok itu berdiri. Entah dari kapan nenek ini berada di sini. Gak nyenyak ya tidurnya, wanita tua itu berkata. "Oh mbah," jawabku singkat. Lalu menyingkirkan tangan berbulu hitam itu, bangkit dan terduduk. Saat aku menoleh ke arah Joko, ya sama persis seperti dugaanku, seekor macan kumbang tengah tertidur seranjang denganku. Aku mengikuti nenek itu yang berjalan keluar kamar, kembali duduk di tikar yang pertama kali aku masuk ke rumah ini. Lalu nenek itu berbicara. "Joko aku ambil dari tangan Wewe Gombel. Bocah malang itu tersesat di alam ini setelah disusui Wewe. Jasadnya ditemukan warga di Bukit Sepungkruk. Sudah tinggal tulang, namun jiwanya tetap nyangkut di sini," kata nenek itu bercerita. "Terus mbah," seruku. 40 tahun sudah dia di sini, dengan bentuk sama persis seperti saat kolong Wewe itu menyesatkannya. Imbu si nenek. "Terus mbah," kataku lagi penasaran. Aku asuh dia seperti cucuku sendiri, sampai dia mendapat mustika macan ireng yang aku berikan. Dia jadi bisa mengubah wujud sebagai macan kumbang saat ingin kembali ke alam kasunyata atau dunia fana, kata nenek itu menjelaskannya. "Terus mbah," aku yang semakin penasaran terus ingin mendengarnya. "Terus diminum airnya," nenek itu menjawab dengan kekehnya. Jadi Joko adalah anak yang diculik oleh Kolong Wewe, atau yang dikenal dengan nama Wewe Gombel, sekitar 40 tahun yang lalu. Jadi kalau dia hidup di dunia nyata, usianya sekarang hampir 50 tahun. Terus sekarang, kalau dia menampaki alam fana, tidak sebagai wujud Joko, tetapi sebagai wujud macan kumbang. Jadi yang dilihat orang adanya macan kumbang di Sepungkruk itu, wujud Joko yang terlihat. Aku meneguk air dari gelas bambu yang masih berada di atas tikar ini. Airnya segar
dingin, seperti air kendi pada umumnya. Lalu kembali bertanya. "Terus nama Simba siapa?" tanyaku. "Warga sini memanggilku Mbah Sareh nang," jawab sosok nenek ini. Aku hanya diam, menelaah sebuah kata Sareh yang berarti kesabaran. Nenek yang sabar. Pantas dia ramah, baik, juga tenang, ditambah sikap bercandanya. Sejatinya makhluk halus yang berilmu itu menunjukkan jati dirinya untuk makna kehidupan yang sesungguhnya, tidak menakuti manusia seperti astral tanpa ilmu. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.